Ya, kembali lagi di PPKM. Pusat Pengaduan Keluhan Masyarakat. Anjay, kita kayak opening gitu aja deh. Bagus. Gak apa-apa, bagus aja. Biar kayak punya opening gitu loh anjing. Kita podcast gak teratur banget anjing. Biarin kan ini podcast suka-suka. Iya sih, datang jam 1, rokok sampai jam 2, ya kan. Habis itu setup bercanda sampai jam 3. Jam 3 baru. Jam 3 syuting sampai jam 6. Padahal video cuma 40 menit. Soalnya sisanya ngapain, Ble? Sisanya coli. Bukan, goblok. Anjing. Sisanya nunggu baterai anjing buat kamera. Enggak, gue tuh butuh work life balance tau gak? Work life balance, WLB. Kok Gen Z banget. Gen Z banget kan memang. Gen Z dikasih ditambahin sama singkatan anjing. Ya iyalah gila. WLB, work life balance itu impian semua orang. Tapi ngomong-ngomong soal work life balance. Semut banget bang. Belajar di mana nih? Gila, anak ilmu komunikasi bos. Ya, jadi semut banget bang. Ngomong-ngomong soal work life balance dan Gen Z ya teman-teman ya. Ini belakangan ini kita masuk segmen PLTU kan? Iya PLTU. Kayak udah kemarin meracau. Jadi Gen Z ini menurut gua belakangan ini punya banyak banget terms baru gitu loh. Buset. Gila gak apa sih? tuh contohnya? Gila kayak zaman dulu tuh zaman kita SMP, zaman kita SD segala macam. Tapi kan kita masuknya Gen Z juga dong. Bener, tapi kita masih peralihan. Kita peralihan dari millennials ke Gen Z. Kita masih ngerasain pakai poliponik, handphone yang nggak bisa buat apa-apa, cuma bertelepon sama SMS. Asia. Iya, Asia. Dulu gue punya Cross X gitu loh buat main. Aduh gue itu terlalu mahal buat gue. Itu HP murah anjing. Anjing gue dulu punya Asia warna hitam. Terus belakangan dilakban anjing. Itu lu ceritain minggu lalu kan? Iya. Anjing. Tapi ya maksudnya Gen Z ini punya banyak banget terms baru. Ya kan kayak common sense, bare minimum. Kayak bro kita yang peralihan juga kurang paham sebenarnya gitu. Cuman gue baru-baru ini kayak banyak banget sih anjing. banyak banget. Terus ada apa sih? Apa? Staycation ya kan. Healing. Iya healing, sleepover date. Anjing. Yang gue tahu soalnya cuma kumpul kebo anjing. Gak ada sleepover date. Sleepover date. Gak ada. Zaman dulu tuh ada kumpul kebo. Udah jinah. Jinah. Pakai J. Iya pakai J. Jinah. Tapi gitu. Apa ya? Menurut lu Plek, gimana tanggapan lu soal work life balance nih? Gimana ya? Kan tujuan gue bukan ini sih, tujuan gue duit. Tujuan lu duit apa? Enggak, aduh. Sebenarnya bagus work life balance. Jadi kayak misalkan ya lu kerjanya balance, lu ngumpul sama teman-teman juga balance, kehidupan lu di luar kerjaan juga balance, itu sebenarnya bagus. Sebenarnya kita balik lagi ya. Balik mana? Di dunia ini. Hidup tuh butuh duit. Apalagi sekarang apa-apa mahal. Berarti lu anaknya duniawi banget ya? Ya. Duniawi banget. Sorry gue tuh akhirotul banget. Wah tae, mau buat anjing. Gue tuh akhirotul banget orangnya. Jadi kayak uang itu gak dibawa mati. Lu tuh sholat 5 waktu aja lu ganti. Diganti. Boro-boro gue ganti anjing. Gak gue ganti sama sekali. Aduh. Itu kalau menurut gue sebenarnya. Tapi lo pengen gak sih punya work life balance? Pengen. Tapi ketika worknya gue tuh gajinya udah 10 juta ke atas, baru gue pengen work life balance. Tapi iya lagi ya, maksud gue kayak work life balance yang orang-orang pengen digaji 3 juta tuh apa yang lo dapet gitu loh. Cuma gini ya, ada beberapa statement Gen Z yang gue denger gitu ya. Kayak misalkan dia disuruh pilih, lu mau gaji kecil tapi work life balance, atau gaji gede tapi gak work life balance gitu. Mereka lebih milih, kebanyakan dari mereka lebih milih gaji kecil tapi work life balance. Gaji kecil work life balance. Iya. Mereka lebih milih seperti itu. Padahal kalau gaji lo gede lo akan lebih bisa work life balance gak sih? Itu kan. Logikanya gitu gak sih? Kalau gue gini, logika gue bodo amat gaji gue. Gaji gue harus gede banget. Gue bodo amat sama work life balance. Gue ngumpulin duit nih, mas 1 M, baru gue pensiun. Baru di situ balance. Itu bukan work life balance, itu life balance anjing. Kehidupan yang seimbang. Iya kan? Iya benar-benar. Sampai tabungan 1 miliar tuh. Iya, menurut gue soalnya tapi kalau 1 miliar itu baru kebeli rumah 1. Iya sih ya. Berarti jangan ya. Belum bisa. 1 T ya minimal. 1 T lah setidaknya. Anjing. Atau enggak 4 T lah. Anjing. 4 T biar kayak Raffi Ahmad. Gila itu.
Itu udah gak, itu kerja dari umur berapa jadi lead global sih kebetulan itu mah. Iya. Udah masuk ke list global anjing, kata siapa, Guru Gembul. Guru Gembul. Kata Guru Gembul. Kepanjangan apa tuh Guru Gembul? Gemoy. Gampang ngibul. Itu enggak maksudnya. Enggak. Kita cinta Guru Gembul. Kita cinta Guru Gembul. Yang kita gak cinta yang Gemoy. Guru Gemoy. Aduh. Tapi apa ya, work life balance itu menurut gue sebuah impian yang luar biasa juga sih. Iya. Itu keren juga sih. Maksud gue lo lebih mementingkan apa ya, maksudnya kerja lo stabil dan kehidupan lo juga stabil karena lo nih lebih mementingkan mentalitas. Anjir. Gila, keren banget. Aduh, sampai pentok. Jadi menurut gue apa ya, Gen Z ini unik, kreatif. Mereka bisa bikin terms baru, mereka bisa bikin istilah-istilah baru. Kadang gue suka mikir mereka dapetnya dari mana ya? Siapa pencetus pertama kata-kata healing? Iya healing tuh gue nggak tahu. Gue tiba-tiba terus semua orang pakai healing. Iya, kayak healing. Terus habis itu sleep over dead gitu-gitu, siapa ya? Iya, lu jangan healing mulu, ntar hilang anjing. Nah, itu serius dah. Siapa lagi setelah yang Gen Z gitu, work life balance gitu-gitu, dia dapetnya dari mana? Iya. Apa Gen Z ini di negara kita tuh udah mulai terpengaruh sama budaya barat kali ya? FWB deh. FWB kayaknya udah dari dulu gak sih? FWB gue gak tahu, emang dari dulu ya? Dari dulu gak sih? Dari kita SMA udah ada. Milenial tuh gue rasa udah. FWB-nya ada, tapi istilahnya itu loh. Istilahnya itu kan baru-baru ini juga. Oh iya, bukannya dari milenial. Oh no. Tapi kebanyakan yang melakukan milenial sih memang. Iya kan? Karena berduit. Iya. Ya Gen Z kan maksudnya baru lulus sekolah ya kan. Paling fresh graduate sekarang ya kan gitu, masih naruh CV. Masih naruh CV. Bener, gue masih nyari magang. Iya, makanya menurut gue apa ya, gue tuh makanya kalau nongkrong sama Gen Z jangan ngomongin pekerjaan lah. Iya, panik nanti. Panik attack. Sukringetan anjing. Jadi itu kayak panic attack gitu. Kayak bener anjing. Gen Z ini menurut gue dia lebih banyak berhubungan soal mentalitas sih, benar. Mental. Kayak mereka peduli banget mental. Mereka tuh sangat peduli soal mental illness. Betul. Kayak contohnya ada yang baru lagi nih NPD tau gak sih lo? Narcissistic disorder itu ya? Iya. Tuh. Ya anjing gue itu kalau bukan karena Gen Z gitu gue gak tahu tuh itu apa. Iya ya. Ada NPD, di balik NPD juga kan ada slang word. Bukan slang word ya, istilah-istilah baru juga kayak superiority complex, God complex. Malah gak tahu lagi. Oh lu gak tahu superiority complex tuh di mana diri lu tuh? Soalnya kan gue gaulnya sama bapak-bapak. Oh ya juga lagi anjing. Kan gue bapak-bapak semua. Iya juga. Tahu lu ngomongin ini janda sebelah ya? Iya. Iya. Paling ke sop janda. Sop buntut janda anjing. Sop janda. Sop janda tuh di mana, Pak? Ada di Enjol janda. Kayaknya. Beli satu dapat janda. Gini. Bah. Gila, plak-plok anjing. Lihat dia yang cabul teman-teman. Tapi apa ya maksud gue tadi kan bagaimana sih gue lupa kan. Gen Z. Iya Gen Z ya. Gen Z ini tipikal yang menurut gue males. Kenapa gitu? Memang apa ya maksud gue, mereka terlalu dimanjakan dengan teknologi segala macam. Tapi orang malas itu bisa kreatif. Iya. That's why Gen Z itu banyak punya terms baru, Gen Z punya ide-ide apapun itu yang aneh-aneh, yang nyeleneh gitu kan. Dan kayaknya makin kesini gitu ya, generasinya makin males sama lemah gak sih? Iya. Secara mental tuh. Iya. Dan soal yang tadi juga masalah superiority complex sama lagi banyak banget sih belakangan ini juga. Contohnya? Influencer. Enggak maksudnya. Yang mana tuh? Bukan. Gue gak tahu sama sekali loh. Enggak, Pak. Maksud gue superiority complex itu adalah lu merasa diri lu lebih superior daripada orang-orang lain. Lo paham gak sih orang-orang yang kayak gue ngerasa gitu. Gue ngerasa gitu. Oh lu superiority complex. Guys, kita punya satu contoh nyata. Enggak, maksud gue yang kayak orang-orang ini loh, yang apapun statement yang lo keluarkan itu tuh harus ada di benak pikirannya orang lain gitu loh. Orang lain tuh harus menerapkan statement lo, mindset lo di orang lain. Kayak contohnya Mbak yang waktu itu. Yang mana? Yang bikin term soal 90%, cintai 90% segala macam. Cintai pacarmu hanya 10%. Mbak itu kalau yang komenan gue Liliana. Oh iya. Kalau yang punya tuh Mbak siapa sih, Josephine kalau nggak salah. Oh iya. Beda. Itu jadi kayak menurut gue itu superiority complex yang cukup berbahaya. Dan God complex itu ketika lo punya superiority complex, NPD dan lain-lain itu jadi satu. Nah itu God complex tuh. Ada tapi ada. Ada contohnya gitu. Ya gue kenal orang yang kayak gitu lah. God complex segala macam. Karena ketika ada terms gitu ya, gue suka kayak
suka ngerasa kayak ini apakah gue NPD kali ya. Nah tapi Play ya, kalau misalkan dari yang kita lihat, anjay, ada beberapa istilah Gen Z lagi Play yang nggak bisa di-scroll anjing. Hah? Itu lu dapat dari mana tuh? Nggak tahu nih website. Liputan 6 benerin lah websitenya buat mobile nggak jelas nih. Gue kan lagi butuh riset ini. Takut salah. Yang pertama nih ada istilah judulnya namanya klingi, Bre. Klingi ya, itu gue. Klingi. Itu gue banget. Klingi sama cegil. Itu istilah-istilah Gen Z sekarang. Aku mau cegil. Ini ada klingi, ada cegil. Ada flexing. Flexing, oke. Flexing, ya you know lah guys, flexing ngapain. Selain flexing ada juga ghosting. Anjing, lu sering ghosting ya? Gue sering di ghosting. Bohong. Karena setan di rumah gue banyak kan. Jadi sering bukan itu maksudnya anjing. Gue kira dihantui tuh. Woi, apa nih? Gak bisa di-pause. Gak jelas. Ya, jelek. Liputan 6 gak jelas nih websitenya anjing. Teman-teman. Oke, selain ghosting kita punya Piki Prasetyo. Piki itu ini ya, kayak pilih-pilih gitu ya. Ya, Piki itu pilih-pilih, lalu abis Piki eater gitu. Kayak kucing gue tuh pilih-pilih makan anjing, Piki eater. Oh, Piki eater. Kucing lo Piki banget ya? Piki banget emang dia. Pick me lagi. Gen Z dia. Pick me lagi. Enggak Gen Alpha sih dia jatuhnya. Oh, di Alpha ya? Iya. Baru kemarin lahir ya? Iya. Pantes. Nah, gue ajarin geda. Oh. Dia kalau Gen Alpha masuk banget nih anjing. Gue gak ngerti lagi apaan itu anjing. Lalu ada healing guys. Oke, healing udah tadi. Nah ini kita nanti karena langsung masuk ke situ. Oke, kita turun ke bawah lagi ada gamon. Gamon udah lama tapi. Gagal monyong. Gagal move on. Kalau gagal monyong itu aku gamon kak. Ya, lu gagal move on. Belum gagal sih. Belum gagal. Masih mencoba move on. Iya. Oke. Ini meracau lagi nih. Iya jangan lagi nih. Ada Salty. Nah, Salty ini yang sebenarnya gue bingung. Karena Salty ini garam. Benar, tergarami. Nah, kalau dulu tuh zaman-zaman gue SMA, Salty itu kayak lo iri gitu loh. Digarmin gitu loh. Jadi kayak iri gitu. Nah, sekarang nih Salty gue bingung istilahnya jadi coba baca. Ada yang judes, ada yang apa. Kok Salty judes? Iya, makanya gue juga bingung. Nih, coba gue baca. Setahu gue tuh Salty kayak misalkan orang marah gitu ya. Misalnya di comment section ada yang marah-marah begitu. Terus nanti ada orang yang balas, Salty banget sih lu. Nah itu, maksudnya mudah kepancing iya gitu kan. Jutek. Ya gue waktu itu baca kamus Gen Z di filter Instagram. Oh ada. Ada. Terus saat ini Gen Z sering menggunakan istilah ini untuk mengekspresikan rasa frustasi atau ketidakpuasan terhadap suatu hal. Gitu. Terlebih lagi penggunaan kata salty seringkali disertai dengan nada humor atau sarkasme. Hal ini menunjukkan bagaimana Gen Z menggunakan bahasa gaul untuk menyampaikan perasaan mereka dengan cara yang kreatif dan unik. Gue juga bingung lagi, salty ini masuknya ke yang mana? E-boy or e-girl, nah biasanya ini buat ini mah dari dulu gak sih? Cuman ya dulu mah emo kita nyebutnya. Ini bukan emo, jauh beda. Apa jatuhnya? E-boy e-girl ini jatuhnya internet boy atau internet girl. Iya. Gue taunya malah e-boy e-girl tuh. Salah. Beda. E-boy sama e-girl itu internet. Jadi yang based on di sosial media gitu-gitu e-boy e-girl. Kayak itu sekarang. Kayak streamer itu e-girl. E-girl e-boy. Yang biasa main game cewek-cewek di game. Gue kira banyak yang soalnya waktu itu gue juga sempat ngeliat postingan gitu. Captionnya kayak e-boy, e-girl gitu. Tapi ya dia emang berdandannya kayak emo gitu, kayak gothic gitu tau gak sih lo? Oh beda. Karena kalau ini nih biasanya nih tuh. Oh berarti itu dia salah salah pengertian berarti itu ya orang itu. Iya gitu. Tapi ini valid gak nih? Masalah yang bikin Liputan 6. Liputan 6 bagus anjing. Tapi bukan Gen Z dia. Kita lihat siapa nama penulisnya ya. Kita lihat di atas. Coba namanya nama Gen Z bukan? Mabruri Pudia Salim. Bukan Gen Z kan? Ya gak valid ini berarti. Enggak, tapi kan gue gak baca istilah dari sini. Gue yang mengartikan. Jadi e-boy e-girl itu kayak gue main game Palos segala macem. Terus ketemu perempuan. Nah e-girl mereka tuh. Biasanya kelihatan dari cara mereka ngomong. Kayak gitu-gitu tuh yang gitu. Jadi kayak itu e-girl biasanya tuh gak sih lo? Kayak siapa sih kayak gitu? Bel Delvin. Bel Delvin ya? Nah iya Bel Delvin yang punya OnlyFans itu bagus lagi. Hana Howo.
Hanahowo. Oh Hanahowo iya. Hanahowo deh yang salah bukan Belle Delphine. Belle Delphine mah gue liat. Kan potong ya. siapa yang cabul. Potong ya. Gue kan riset. CBL. Gue riset. Oke, tadi ada E-boy, E-girl, ada Sim. Simp. Sim itu biasanya gue dengar kata-kata ini dari wibu. Mereka dari nge-sim VTuber. Iya, nge-sim VTuber yang gak tahu ya kayak apa sih yang diharapin gitu kan. kayak orang cuma sampai ngedonet gitu kan. Sampai donate gitu. Gila. Ada temen gue donate VTuber sampai 40.000 atau berapa gitu. Kayak anjing. Kalau bisa buat beli rokok tuh. Lebih gak sih dari 40.000? Lebih ya? Lebih. Ada juga yang sampai beli mousepad. Ada juga yang sampai pakai bajunya full sebadan. Oh iya, enak. Dia mau beli jersinya katanya kan. Iya, teman kita nih gitu. Bentar lagi kayak beli gulingnya gak sih? Iya. Dia apa kalau nama gulingnya tuh apa? Udah malah. Udah beli anjing. Emang dia simping VTuber banget. Jadi sim itu kayak lo tergila-gila terhadap sesuatu, obsessed with something. With a girl of course gitu kan. Nah, kalau cewek ke cowok nggak boleh gitu. Sim juga. Boleh. Cewek nge-sim cowok juga boleh. Boleh. Emang nggak cuma cowok ke cewek, enggak. Kalau ke cowok emang nggak boleh. Oke, next kayak ada. Misalkan gue nge-sim Ryan Reynolds gitu. Boleh sih. Iya tapi dong. sim tuh kan biasanya buat yang kayak. Oke, Ryan Reynolds. Ya, he's the hottest man alive sih gue akuin ya. Oke, selanjutnya ada Spill the Tea. Spill the Tea biasanya digunakan untuk kayak. Biasanya di Twitter tuh. Biasanya buat gosip ya. Gosip. Kayak spill the tea please gitu kan. Tapi kayaknya emang udah kalau nggak salah dari milenial juga udah ada sih itu kalau. Tapi bukan spill the tea namanya. Apa? Dulu beda. Kayak ini aja deh kayak red flag itu kan memang dari dulu udah ada. Tapi dulu bilangnya ilfil kan. Kalau sekarang red flag. Tapi kayak selanjutnya ada hype beast ini kayaknya udah lama. Kalau ini mah hype beast udah lama. Gue bilang apa gak valid deh liputan 6. 2000-an tuh. Ya iya sih, ya Gen Z sih bener sih. Iya sih. Iya. Lalu ada high key dan low key. Anjing banyak banget, Cok. High key tuh kayak lu yang suka pamer, flexing segala macam tuh high key. Lu berbuat baik, lu videoin, lu ngasih 100.000 orang, lu kontenin. Nah, itu high key tuh. Kayak bagi-bagi iPhone. Bagi-bagi iPhone. Gitu, itu high key. Nah, kalau misal low key tuh lu tidak bilang-bilang. Jadi kayak mungkin lu low key aja. Iya, lu donate ke something ya, lu hamba Allah gitu ya. Hamba Allah. Itu jadi inget kelas 7 anjing. Aduh tolong. Ini out of topic sedikit ya. Dulu kelas 7 kita pernah disuruh bikin surat ke anak OSIS. Terus temen gue ini bikin surat ke kakak OSIS. Anput ya? Iya. Tulisannya gini. Anput lucu banget kayak Doraemon dari hamba Allah. Habisnya gue bingung, gue gak kenal siapa lagi kan, kakak kelas kan. Iya. Jadi kayak ya udah dia aja gitu loh. Karena kan dia baik banget anaknya. Anput tuh best. Aduh ada period. Pakai Period apa nih? Bacanya bukan period gak sih? Iya, gue orang Indo bang. Set dah, gue orang Bekasi. Kok pakai T bukannya belakangnya D doang? Ini D ada nggak tahu, makanya gue baca dulu. Period. Kata period adalah salah satu istilah populer yang sering digunakan Gen Z di media sosial. Kata ini berasal dari slang bahasa Inggris yang digunakan untuk menegaskan atau menguatkan sebuah poin pernyataan. Kayak I saw someone walking on the ground gitu kan, kayak do you really gitu kan, terus gue langsung kayak period. Gue geli lagi. Iya lagi, gue juga iya lagi. Gue ngucapin aneh banget period. G. Biasanya period itu buat kayak titik udah kayak. Iya kayak iye gitu. Iye anjir gitu. Iya. Selain period ada juga istilah lain yang sering kita. Period. Seperti SK, stand, lemau, yit. SK apa nih? SK tawa. Iya. Ya kita ngomong. Ya maybe. Kayak kamu gitu. Ada stand, imau. Lalu nah sama ada 3 yang paling sering dibicarakan di sosial media. Apa tuh? 3 terbesar. Yaitu ada red flag, green flag, dan yang terbaru adalah beige flag. Ada yang keempat. Apa? Beach flag. BITCH. Sasimo tuh biasanya tuh. Sebenarnya Sasimo masuknya BITCH tuh. Itu loh. Beach flag. Beach flag. Iya. Tau gak? Peace, empathy, love, equality, respect. Ngomong-ngomong soal red flag. Iya. Ini seru nih. Gue suka banget masalah apa red flag lu di dalam hal pasangan?
red flag dalam hal pasangan. Sesuatu yang bukan sesuatu ya. Ya, definisi red flag dulu deh. Kan itu adalah 3. Red flag, green flag, sama beige flag. Beige, bukan beige. Beige flag kan? Beige. Gue mau beige. Coba beige. Coba ayo tes. Beige. Beige. Emang gak bisa. Emang mulutnya lonte ya kebetulan. Peret lanang. Jadi red flag ini sering banget diartikan menjadi sebuah hal-hal yang bikin lo ilfeel lah terhadap pasangan gitu. Itu red flag. Green flag adalah sosok yang hijau. Hulk tuh. Green flag gitu. Orangnya kan dia care banget. Bruce Banner kan sama Natasha Romanoff. Itu green flag tuh orang-orang kayak gitu. Beige flag ini adalah orang-orang yang membosankan. Boring. There's no something special di hidupnya dia. Itu beige flag. Jadi kayak gak red flag, gak green flag, tapi lo boring aja sih gitu. Cuman kan balik lagi ya soal green flag sama flag hijau anjing. Green flag kan salah mulu gue anjing. Green flag ya. Abis minum kopi nih mulut. Green flag sama red flag ini kan tergantung apa ya, masing-masing orang. Betul, balik lagi. Iya, beda-beda orang beda-beda kan. Benar, setiap orang punya bare minimum yang berbeda terhadap red flag. Jadi bare minimum. Emang bare minimum dong. Red flag itu kan salah satu bare minimum juga. Nah, tapi ada red flag yang termasuk di common sense. Entot. Ada dong. Apaan sih nih? Bahasan apa sih? Bahasanya bisa ganti gak? Gila gue yit banget. Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Apa ya, intinya gini, ada red flag yang masing-masing beda orang beda red flag. Kayak gue misalkan mungkin cewek friendly red flag buat lo mungkin, contoh aja. Tapi ada yang enggak, ada yang nyantai-nyantai aja. Tapi kan kita semua setuju bahwasannya cowok yang green flag adalah cowok yang ganteng. Setuju. Enggak. Kita semua setuju bahwa cowok yang green flag adalah banyak cowok duit. yang soft spoken. Percuma kalau soft spoken gak punya duit. Percuma soft spoken kalau nggak jadi. Masa gue harus ngomong kecil. Gitu. Jadi kayak kita maksudnya ada yang memang standarnya green seperti flag, itu. Nih gue udah pasti nih orang cewek bakal ngomong kalau orang ini green flag, kalau dia ganteng, banyak duit, soft spoken. Itu lebih ke maruk. Tapi masalah ada nggak yang kayak 3 itu? Tapi masalahnya kan ada. Jeffrey Nicole. Tapi aja. Ya, green flag. Tapi ganteng, banyak duit. Benar. Soft spoken. Benar. Berarti sebenarnya green flag atau red flag itu. Lu tau dari mana Jeffrey Nicole? Ya, hormon. Wah, lu diserang sama fansnya Jeffrey Nicole. Bener. Kena cancel gue. Ini dia gak suka nih Jeffrey Nicole nih, ajak tinju ya bang. Gue suka dia main film Ali Topan itu keren anjing. Bagus dia itu. Bohong, pasti kamu gak nonton kan. Gue nonton anjing, keren. Karena gue suka si mbak-mbaknya yang rambut pendek. Siapa mbak-mbaknya? Gue lupa namanya. Yang sebelum iblis menjemput juga yang jadi setan. Nyari aman. Safe zone. Tapi gitu, maksud gue green flag atau red flag ini kan balik ke personal masing-masing. Tapi ada satu hal yang kita setujui sama-sama bahwa orang green flag itu harus seperti A, orang red flag itu harus seperti B. Gitu. Contoh orang red flag. Kalau cowok. Contoh cowok red flag itu adalah ketika cowoknya minta duit ke ceweknya. Contoh cowok red flag itu ketika dia main tangan kasar. Parah sih itu. Siapa tuh kasus yang terakhir kali yang Instagram tuh yang dipukulin di kasur tuh anjing tuh orang. Kasur? Oh yang sampai kena cut intan. Iya. Nama cowoknya siapa? Gue lupa nama cowoknya, gue gak kenal. Armor. Iya, soalnya gue emang gak suka nginget sampah soalnya. Anjing. Tapi gue waktu itu kan gak terlalu ikutin beritanya. Kasusnya. Tahu-tahu orang-orang di Instagram tuh udah teman-teman gue, followers gue itu yang follow-followan sama gue pada ngupload story itu kan, videonya. Terus gue tonton tuh kayak anjing, cowok itu keras banget nampol anjing. Parah sih, itu kan bayinya sampai kena juga kan. Anjing itu gue kalau gue jadi bayinya gue. Lu tau gak sih kan ada video satu lagi yang kata wartawan ngeplak pala dia atau ngejeguk gitu. Iya, gue tahu. Wah anjing itu gue langsung standing ovation anjing. Bagus. Iya, bagus. Dibilang gue kalau jadi bayinya gue pukul balik anjing. Gue bakal bangun bapak kontol gitu anjing. Anjing itu kita semua udah bisa
setuju kalau itu red flag. Itu red flag. Coba main tangan itu no exception. Itu nggak ada terkecuali, memang dia sudah red flag. Mau dia baik, mau dia banyak duit, mau tititnya gede, kalau dia main tangan red flag. Tapi biasanya cowok yang main tangan tititnya kecil. Iya. Biasanya karena gitu. berani sama cewek. Iya, sumpahin aja biar tititnya kecil. Gitu. Kalau cewek siapa yang red flag? Cewek siapa yang red flag? Mbak yang di komen itu. Mbak siapa namanya? Mbak Liliana. Itu red flag kebetulan. Ya silakan. Kalau figur yang terkenal deh, menurut lu yang red flag tuh siapa? Figur yang terkenal, susah Plek. Karena semua citranya baik ya? Bukan. Apa? Aku diserang gua. Lalu udah ada tuh namanya di otak. Ada satu orang yang gue bilang red flag, tapi gue nggak mau nyebutin di sini karena terakhir Marlo sampai kena pukul. Tahu kan lo? Tahu deh. Ya. IG-nya sampai hilang gitu. IG Marlo sampai hilang. Ya, masalah sama dia. Si bocah itu. Gue gak tahu sih, kan gue gak kenal secara personal. Gue gak kenal secara personal. Gue gak bisa ngejudge dia atau enggak. Tapi kita bisa lihat gesture dia ketika podcast. Lu nonton gak sih podcastnya? Nonton. Gue nonton. Gak tahan sih sebenarnya. Gue nonton full podcastnya. Gue gak nonton sampai full karena gue gak tahan aja. Gue pengen maki-maki deh. Gue pengen marah banget. Gue kalau misalnya gue jadi Marlo di situ pun gue akan melakukan hal yang sama lagi. Gue gak bisa, gak tahan. Gue gila lu. Kayak gue langsung cabut aja. Aduh, gak jelas. Iya, gue langsung cut sih. Habis itu gue pukulin di situ pas off cam. Nih kan kasar. Iya benar. Kasar. Aku red flag banget guys. Anjing. Kalau najis banget, najis tau gak lu? Anjing. Tapi kalau lu pribadi, cewek yang red flag menurut lu yang seperti apa? Cewek red flag menurut gua adalah cewek yang ketika di bionya ada tulisan selain donatur dilarang mengatur. Itu red flag banget lagi anjing, setuju. Tapi yang bener-bener red flag untuk gue adalah orang yang egois sih. Egois yang bener-bener egois dan tidak bisa diajak ngobrol sama sekali loh. Contohnya misalkan dia pengen A, harus turutin A. Iya, bahkan kayak gini, misalkan gue begadang nih misalkan semalaman. Gue mau tidur, ya kan. Terus tiba-tiba disuruh sleep call. Iya, gue sengaja kayak udahlah gue tidur nanti malam aja gitu. Sekalian biar melek sampai jam 10-an, gue mau tidur biar bangun pagi gitu kan. Terus kayak ketika gue mau tidur dia, kamu gak boleh tidur, kamu harus temenin aku. Emang ada kayak gitu anjing? Ada. Lu tuh emang pergaulannya bebas banget ya? Enggak, bukan masalah. Gue aja gak pernah ketemu yang kayak gitu. Belum. Jangan lah, bukan belum anjing. Belum. Tapi maksud gue ada orang-orang kayak gitu dan itu gue gak suka. Maksud gue, oke, gue gak apa-apa, lo egois. Tapi setidaknya maksud gue setidaknya tuh ngertiin atau setidaknya bisa didiskusikan lah, diomongin. Jadi kayak dia ngilang-ngilangan itu nggak apa-apa. Kalau gue yang hilang tuh dia marahnya naujubillah. Itu ada yang kayak gitu tau. Iya. Itu red flag banget lagi buat gue. Benar. Kalau buat lo apa red flag? Gue yang friendly sih. Friendly. Iya. Se-friendly apa tuh? Wah, friendly banget. Yang temen cowoknya banyak gitu. Oh, yang suka kalau main cewek sendiri gitu. Karena gue orangnya lumayan cemburuan ya. Gue lumayan cemburuan dan apa ya. Sebenarnya cemburunya gue tuh bukan yang kayak marah-marah gitu. Gue lebih ke diem aja karena gue juga ibaratkan gini, kayak ini baru pacaran nih. Gue juga gak mau ngatur-ngatur dia. Gue mau dianya tuh yang apa ya, yang sadar aja sendiri gitu loh. Maksudnya lu udah punya pacar gitu. Iya. Berarti ketika gue pun ya teman cewek gue pun banyak. Tapi ketika gue udah punya pacar pun gue akan ngebatasin itu semua gitu loh. Oke. Berarti kita setuju lah ya, cewek green flag buat kita adalah cewek yang sober. Yang sober. Yang sadar. Iya. Ya kan? Yang sadar, harus yang sadar. wake up gitu kayak melek. Pokoknya kalau gue tuh paling yang friendly sih kayaknya. Friendly. Karena gue enggak banget lagi, gue gak bisa lagi kalau yang friendly gitu. Kalau yang friendly gitu. Sama apa ya? Kalau egois, gue nggak bisa ngomong itu red flag juga, karena gue juga egois. Tapi dari beberapa hubungan gue yang terakhir, gue udah mulai belajar untuk menurunkan ego. Oke. Jadi kalau misalkan, jadi gue pernah gitu punya pacar yang sama-sama egois. Gue egois, dia egois. Kan gak akan pernah ketemu tuh kan? Gak akan pernah ketemu jalan tengahnya gitu loh. Iya. Mau nggak mau salah satu ada yang mengalah. Mau nggak mau kalian ngobrol sih sebenarnya. Diobrolin, tapi tetap aja. Berantem lagi? Enggak, bukan. Maksudnya gini loh. Lu ngobrol, udah selesai nih masalahnya. Tapi nggak ada konklusinya.
Nggak ada konklusinya. Jadi kayak ya udah cuma masalahnya selesai aja tau gak sih lu? Berarti jenis komunikasi itu clown to clown communication ya? Enggak juga komunikasi sih, badut ke badut. komunikasi gini misalkan gue maunya ini, lu maunya itu. Oh ya udah kelar aja gitu. Paham gak sih lu? Oh, gak ada gitu. konklusi. Nggak ada jalan tengah yang gue enak dia enak bisa kita ambil gitu loh. Ya kalau misalkan green flag menurut lu apa? Enggak anjing, jangan dibawa-bawa ke in frame anjing. Ya udah. Kalau green flag menurut gua, orang yang bisa diajak diskusi itu green flag banget. Karena gue suka banget diskusi. Gue suka ngobrol, gue suka komunikasi. Wow. Serius. Lu sukanya skin to skin kan? Aku juga mau. Itu sih gak usah diragukan. Jelas. Tapi green flag buat gue itu orang bisa diajak diskusi, orang bisa diajak bertukar pikiran, brainstorming segala macam, itu seru banget. Orang pinter. Iya. Dukun loh. Bisa tuh gue ajak brainstorming. Dukun cewek tapi ya. Dukun cewek. Takut lagi gue anjing. Jangan dukun cowok. Benar. Gak apa-apa. Dukun beranak gitu. Iya. Itu orang pinter. Dukun beranak. Tapi maksudnya gak harus pinter sih. Maksudnya yang penting bisa diajak diskusi, komunikasi. Maksudnya pinter itu kan gak harus. Diskusi itu kan lo gak harus pinter kan. Lo sering-sering ngobrol, sering-sering nanya kayak kepo terhadap suatu hal. Gue seneng aja gitu ngobrol. Pokoknya ngobrolnya tuh dua arah lah ya. Iya. Yang satu arah gue juga benci banget tuh kalau misalkan gue kenalan sama orang. Biasanya kayak kalau misalkan dari Bumble gitu. Tau gak Line. Optimus Line. Optimus Line. Kalau dari Line atau dari pokoknya dari sosial media gitu. Sebenarnya maksudnya kan kalau dari Bumble deh. Kalau dari Bumble kan kalau mau ngobrol lu harus sama-sama match kan. Oh iya. Berarti kalau lu match harusnya lu punya ketertarikan. Harusnya ya. Lu punya ketertarikan untuk ngobrol gitu. Tapi kebanyakan ketika misalkan gue udah mulai obrolan duluan kayak hai namanya siapa gitu. Bukan gak usah nanya nama juga sih. Malah dari texting ya. Kejadiannya kejadian siapa. Kerjaannya apa atau enggak. Kuliahnya apa gitu segala macam tanya. Iya. Jawabnya kayak misalkan kuliahnya apa. Komunikasi. Udah gitu doang gitu. Kayak anjing. Kayak dia anak ilkom. Anak komunikasi. Enggak. Misalkan. Enggak, gue mau ngata-ngatain dari lu anak komunikasi gak ngerti komunikasi interpersonal tuh gimana anjay. Itu makanya kan kayak anjing. Menurut gue aja sampai tulis di bio Bumble gue tuh kayak lu kalau dari texting mending lu jauh-jauh deh gitu. Kayak lu buat kadang gue juga kesel kayak lu buat apa match sama gue tapi lu nggak mau chattingan gitu, kayak nggak mau ngobrol lagi, kayak itu situasi anjing banget lagi kayak gue kadang kesel kayak apaan sih anjing nih orang kayak halo gitu namanya siapa A gitu misalkan udah gak nanya balik kan terus gue kayak lagi apa rebahan kayak anjing jadi apa sih apa sih lu punya apa anjing anjing lu kalau punya jari digunakan dengan baik ya bang jangan cuma begitu doang ngetiknya tanya balik pakai logika lo sorry guys tapi kalau green flag buat gua kalau kan tadi yang bisa diajak diskusi komunikasi diskusi kalau gua yang rasa cintanya sama besarnya sama yang gua punya ke dia itu green flag kayak maksud gue misalkan gue suka sama dia gue sayang sama dia 100% dia juga harus sayang sama gue 100%. Tapi itu common sense gak sih? Ya itu common sense gak sih? Tapi tetap aja kan itu green flag semua orang kalau menurut gue malah gitu. Tapi yang specifically yang lo inginkan gitu green flag yang spesifik dari yang lu doang yang gak malu kalau punya gue. Emang ada yang malu? Emang ada yang malu punya maksudnya tuh gini kayak misalkan gue tuh kan orangnya tipe yang goblok. Kok bukan? Enggak. Gue tuh tipe yang kalau misalkan punya pasangan, punya pacar, tuh pasti gue umbar di mana pun. Wah, lu seneng nge-spill deh ya. Spill the tea number 1 anjing. Lu tau kan waktu pas gue punya pacar waktu itu? Yang Cikarang. Iya. Di highlight Instagram ada. Di feed Instagram ada. Status WA ada. Second account ada. Oh iya tah. Ada semua. Gue gak follow second account lo anjay. Iya maksud gue tuh, gue orangnya, maksudnya gue tuh nggak malu gitu menjadi rumah gue bangga malah gue seneng. Lu bangga punya dia. Yeah. Jadi lu pengen diposting balik. Iya, gue bukan pengen diposting balik. Jatuhnya gue pengen diperlakukan sama. Gini loh, misalkan gue pengen ABCD, itu tuh sebelum gue ngomong, gue biasanya nggak ngomong sih gue pengen ABCD, tapi gue ngelakuin ABCD dan gue pengen ya itu. Setidaknya. Oh, lu pengen dia melakukan itu juga tanpa harus ngomong sama lu.
Tapi gimana dia tahu? Enggak, biasanya ya sebenarnya biasa gue ngomong juga sih. Oh iya, bagus pasti ada diskusinya, gitu. pasti ada diskusinya. Cuman kan gue nggak mau yang literally secara langsung gue tuh minta, tau gak sih lo? Iya. Oh gengsi. Bukan ya gengsi iya, tapi lebih ke misalkan gini, lu pengen diposting nih. Tapi lu nggak ngomong gitu, lu pengen diposting, tapi lu ngeposting dia terus gitu. Harusnya menurut gue dia juga sadar gitu. Kalau gue ngomong. Kalau gue malah nggak mau kalau misalkan posting aku dong gitu. Itu kayak aduh gue nggak banget. Gue ngomong yang kayaknya lu posting gue deh. Kalau ditanya kenapa, gue bilang kayak ya biar orang-orang tahu dulu sih kalau lu punya pacar. Ya kalau untuk awalan gitu ya pasti ya. Iya, justru kalau udah sekarang ini gue. Pokoknya kalau gue gini, green flagnya gue tuh kalau dia nggak malu kalau dia nggak malu buat kasih tahu ke semua orang kalau dia tuh udah punya pacar gitu deh. Oh iyalah. Itu green flagnya gue. Oh itu green flagnya lo. Ya kalau spesifik tuh ya. Berarti lo bukan tipikal yang maunya di hide gitu, yang tidak mau share publicly. Fuck private life, apa itu anjing? Gue pengen semua dunia tahu gebrakan baru gue. Agak ngeri ya anjing. Tapi kalau gue jujur gue nggak masalah di posting atau enggak. Kalau gue, tapi gue akan senang jika diposting, tapi nggak yang sesering itu gitu loh, tau gak sih? Iya, gue juga paham iya. Kayak dulu gue pernah kan punya ex yang sering posting dan I know it's annoying. Gue nggak tahu sih, karena kan gue belum pernah ya, maksudnya punya mantan yang sering posting gitu-gitu. Jadi gue nggak tahu rasanya gimana. Ya kalau misalnya diposting sekali ya udah. Gue annoying sih, apalagi pakai caption yang cukup panjang kan. Lihat lah siapa? Caption panjang. Ya. Gimana tuh pakai caption panjang? Ya kayak this is my boyfriend, I really love him, bla bla bla. He's so special. Sweet sih menurut gue. Sweet kalau diomongin private aja, you and me, nggak perlu all of your contact tahu gitu loh. Beda orang sih. Kalau menurut gue itu sweet sih. What the hell, bro? Cuman kan emang orangnya ada rada-rada aja kan. Tapi maksud gue, apakah itu sweet jika lo lakukan itu tiap minggu? Oh enggak sih. Iya kan? Iya kalau sesekali posting lo terus ada caption panjang, oke. It's fine. Mungkin gue habis melakukan sesuatu yang buat dia terharu ya kan. Fine. Tapi kalau tiap minggu kan apa yang gue lakukan? Iya sih. Gitu. Ya agak bingung lah memang kalau misalkan urusan posting-postingan. Iya. Gue gak mau bahas terlalu lama juga. Selain itu apalagi green flag lu selain diskusi? Selain diskusi, green flag gue itu adalah menurut gue diskusi itu udah top tier lagi. Top tier. Itu nomor satu yang harus. Gue sebenarnya kadang kalau milih pasangan ya, gue nggak mikirin green flag, red flag lagi. Iya, yang penting bisa diajak ngobrol gue udah. Kalau gue yang penting nyambung ya. Iya kan, iya kan. Nggak nyambung gitu. Cakep. Iya. Iya lagi. Tapi sebenarnya ya, ini real ya. Gue no gimmick, no tipu-tipu. Gue sebenarnya kalau nyari pasangan ya bener emang cakep. Tapi menurut gue cakep tuh bukan yang utama gitu loh. Itu tuh first impression aja. Iya. First impression aja. First impression kayak maksud gue ya kalaupun emang mukanya biasa aja, selama dia bisa diajak ngobrol sih gue oke aja. Jadi sebenarnya gini loh, menurut gue fisik itu emang nomor satu. Tapi bukan itu sebuah alasannya. Bukan itu yang dicari sebenarnya. Bukan itu yang dicari. Jadi kayak gue ngeliat cewek, cantik nih. Terus gue kenal. Nah itu yang gue cari ketika gue get to know sama dia. Itu yang menjadi poin. Jadi cantik oke, checklist. Bawah baik gak? Kalau baik checklist. Apalagi bisa diajak diskusi, checklist. Nah itu bahan pertimbangannya banyak. Gak cuma cantik gas, cantik gas. Gitu. Kayak misalnya cantik, checklist. Bawahnya blow on. Duh. Enggak pak, ya oke. Masih bisa dipertimbangkan deh, blow on-nya semana. Oh iya, misalnya pelang apa lo? Misalkan diajak ngobrol soal, misalkan kayak lu kan suka Marvel, suka DC. Diajak ngobrol DC, hah? Apaan itu? Gak masalah, mungkin dia gak suka. Oke. Tapi kayak misalkan lu ajak ngomong politik, Prabowo Gibran, apa itu? Gitu. Enggak. Misalkan gini, gue ada satu. Jadi ketika waktu itu gue ngomongin anjing. Gue suka anjing, gue suka Siberian Husky segala macam. Terus gue udah ngomongin nih kan, iya aku tuh suka banget tau anjing yang Husky, tau Husky nggak itu sih yang kayak serigala, gue bilang gitu. Terus dia bilang iya tahu gitu kan. Aku juga suka tuh, kata dia. Aku juga suka tuh anjing yang kayak serigala, apa namanya? Terus gue langsung kayak, bro it's just baru 3 detik yang lalu gue sambil nyetir di motor pengen gue jatuhin loh. Ya mungkin dia kan di motor coy, mungkin dia gak pelan, kita pelan karena habis jogging waktu itu. Mungkin gak denger kali. Denger, orang dia bilang iya gitu kan. Dia dengernya mirip serigala doang kali. Iya gue ngomong Husky, gue ngomong Siberian Husky, gue ngomongnya begini nih. Gue kalau ngobrol begini. Ya positive thinking. Gue gak pakai helm. Positive thinking aja. Gue gak mau positive thinking karena emang udah terlalu. Enggak, karena kan abis dari gue temen gue jadian sama dia.
Si Buncit. Tahu siapa anjing? Blok T. Alip. Oh iya. Dan jadi nama dia juga. Dan dia ngasih ya respons yang sama sih ketika putus. Ini lagi Rom kata dia gitu kan. Kan gue udah bilang gitu. Gitu makanya maksud gue bukannya salah, itu mungkin memang ya beda aja. Kalau gue gregetan orangnya. Gue nggak bilang itu kacau kok, tapi memang nggak masuk aja di. Cuma kadang gue kalau misalnya ketemu orang gitu suka lucu lagi, maksudnya ada yang gue lucu. ketawa aja sebenarnya, nggak gue ini. Ada yang lucu tapi ada yang nyebelin tuh nggak sih? Kayak yang anjing gitu. Ada lagi. Sama ini sih, kalau gue balik ke red flag tadi ya, gue red flag sama orang yang bertingkah nggak tahu tempat. Bertingkah nggak tahu tempat. Jadi lu ketemu cewek, misalkan di tempat umum nih. Paham gak sih maksud gue? Itu males banget lagi. Itu males banget lagi, itu red flag banget lagi anjing. Terus misalkan lagi ngobrol, lagi berdua aja gitu, misalkan lagi di tempat umum. Itu tiba-tiba bakar sajen. Gak gitu apa-apa, kalau itu mah gak apa-apa. Gak gitu anjing. Maksudnya misalkan gue lagi ngejokes ketawa gitu ya. Gue sebenarnya lumayan kadang suka gampang nyelfil sama ketawa orang. Kayak misalkan ketawa, I see. Gue gak masalah lagi kalau ketawa ya. Tergantung kan. Tapi tergantung tempatnya di mana sih kalau gue. Gue gak apa-apa. Tapi itu yang bertingkah tadi tuh yang jadi masalah gue. Maksud gue kayak gue lagi di jalan. Karena gue tuh malesan orangnya. Misalkan nih ibaratnya gue lagi jalan di mall sama cewek. Terus tiba-tiba ada yang cie gitu. Teman-temannya dia nih ketemu di mall gitu kan sama gue dan si cewek. Terus dia kayak teriak dari jauh, cie pacaran. Anjing bisa gue tinggal di situ anjing. Malu gue. Gue bisa semalu itu sih. Itu aja dari orang lain, apalagi cewek gue yang bertingkah. Malu banget gak sih lu anjing? Ya but it's fine lah, maksudnya ini gue. Iya. Ya kan ini gue. Makanya kalau gue sih sekarang bodo amat green flag, red flag, yang penting mau aja sih. Ini segmen TKP deh. Takut kena cancel gue. Kalau beach flag apa tuh? Beach flag itu tipikal yang membosankan sih. Contoh. Beach flag itu ketika orang ya misalkan gue suka sama cewek, gue lagi PDKT sama cewek, terus kayak there's nothing special, kayak nggak ada yang spesial dari hidupnya, kayak plain aja, itu beach flag. Flat aja gitu. Flat aja, nggak ada yang menarik. Tapi emang ada yang orang kayak gitu ya? Mungkin ada. Menurut gue enggak sih. Mungkin ada. Menurut gue setiap orang pasti ada something yang spesial gitu. Mungkin aja dari dia belum menemukan hal yang spesialnya aja. Berarti kan belum benar-benar tahu aja. Iya, mungkin orang belum benar-benar kenal aja. Iya, mungkin orang bisa bilang gue boring gitu kan. Iya. Banyak yang bilang gue boring. Iya, mungkin nih, ada satu cewek bilang gue boring gitu misalkan. Ya mungkin dia enggak tahu aja. Kan mantan yang terakhir putus karena bosan. Mana ya? Mantan gue. Enggak, maksud gue enggak gitu, bukan bosan dalam hubungannya, lunya membosankan. Iya. Oh, dia bilang lu membosankan. Bisa jadi. Oh, bisa jadi. Bener sih, bener. Ya kayak ada cewek misalkan bilang nih ke gue kayak kamu kok kayak gak ada yang spesial gitu di hidupnya. Iya, soalnya kan yang spesial kamu belum tahu aja. Bagus sekali Kak. Bener, masuk. Bagus sekali abangku. Anjing Marcel. Aduh, udah gak jadi nyalon tuh dia. Nah, jadi kalau beige flag tuh kayak gitu, dia tipikal yang boring. Tapi gue bingung juga sih sebenarnya. Beige flag tuh kayak emang gue juga jarang lagi nemuin orang. Menurut gue sih nggak ada ya orang. Lagi. Menurut gue nih ya, menurut gue nggak ada yang orang yang beige flag tuh nggak ada. Gue tahu ada beberapa temen gue yang gue kenal mereka beige flag. Tapi masalahnya beige flag buat gue kan belum tentu beige flag untuk perempuan, ya kan? Karena gue juga mungkin temenan belum yang terlalu dalam sama dia, sampai gue tahu ada yang spesial dalam hidupnya gitu. Ya kayak gue ngeliat temen gue beige flag nih, dia tipikal orang yang sendiri biasa aja, rambutnya gondrong, tapi dia senang main Elden Ring. Menurut gue itu spesial ternyata. Gue kira dia beige flag, ternyata dia keren. Dia kuat main Elden Ring anjing. Iya. Dia udah 1000 jam di Elden Ring. Anjing. Gila kan? Sakit orang anjing. Elden Ring buat yang gak tahu itu game tolol. Game paling susah yang pernah ada anjing. Selain Dark Souls. Jadi nih ya, gue kan udah sempat bikin question box gitu anjing, di Instagram. Question box. Bentar. Question time. Gitu, biar kayak ada TikToker. Tai banget anjing. Gimmick dikit lah. Jadi gue udah bikin question box di Instagram. Gue nanyain ke mereka tipe-tipe cowok atau cewek yang bikin ilfeel mereka. Anjay, cowok red flag. Kita bacain satu ya. Udah berapa sih? Udah berapa pertanyaan? Sebenarnya yang nanya ada berapa ya? Ada 1, 2,
3, 4, 5, ada 5 orang doang. Kita punya 50 pertanyaan teman-teman. Tapi ada 1 orang yang emang dia agak panjang. Oke. Berapa senti? Ya 12. Ini bukan ukuran tut. Lanjut. Salah. Silakan Mas Fli. Yang pertama ya. Oke, yang pertama suka sholat dan juga zakat. Itu kayak ngaco deh. Nadanya kayak agak lari dah. Gue gak tahu kan. Gue gak tahu liriknya. Kayak yang pertama nih ya. Yang suka minjem duit, anjir, sumpah benci banget gue. Setuju. Tadi gue udah ngomong ya. Cowok yang minta duit ke ceweknya. Gue gak masalah kalau minjem. Yang mau kondo. Model kunci doang. Itu mau kondo ya masuknya? Kalau minta ya sih, kalau minta. Kalau minjem mungkin urgensi. Enggak, maksud gue cowok minta duit tuh kayak cewek lagi. Kalau minta gini, ada 2 konotasi ya. Kalau misalkan minta itu konotasinya negatif, berarti tidak akan dikembalikan. Kalau minjem ada kemungkinan dikembalikan. Cuman kan kita nggak tahu dia ngomongin. Kemungkinan kecil kan, tapi nggak juga. Soalnya banyak di luar sana cowok-cowok bilang, aku minjem duit dulu kamu dulu. Gue nggak tahu tapi ya. Nggak dibayar. Gue nggak ada di gitu. posisi itu dan belum pernah punya temen yang kayak gitu. Ya pokoknya itu. Kalau punya temen kayak gitu, gue goblok-goblokin pas itu. Iya, maksudnya. Karena gue kayak gak ada harga dirinya anjing. Kalau jadi cowok nggak apa-apa sebenarnya. Tapi ya dibalikin sesuai sama mulut lo dong. Kan lo minjem. Udah minjem gak dibalikin goblok. Gue gak berani tuh minjem ke orang gitu tuh. Iya lagi. Gue juga gak enakan. Banget lagi. Iya gue juga gak enakan. Yang kedua ya. Cowok yang ngerasa dirinya bisa dapetin semua cewek, najis banget liatnya. Sabar. Enggak, tergantung. Ganteng apa enggak? Kalau kayak Jeffrey Nicole? Gas. Gak apa itu. Gue pernah ketemu. Dia pacar gue, tapi dia bisa-bisanya deketin 3 cewek seminggu sebelum putus. Itu masuk akal ya? Mana gayanya kayak yang bakal dapet aja tuh cewek. Tapi kalau deket ada kemungkinan dapet. Ya belum tentu kan, baru deket doang. Iya kalau, tapi udah menunjukkan interest belum? Ya gak tahu sih. Ya gak tahu sih. Soalnya kan yang kayak gini juga sebenarnya bukan cuma cowok. Bukan cuma cowok, cewek juga banyak. Weh, gila lo. Jadi gue punya pengalaman. Gila lo. Jadi gue punya pengalaman. Kalau lo ngecap hal ini secara general untuk laki-laki, lo salah besar karena perempuan pun banyak. Iya. Siapa itu yang ngomong? Pinky Fox. Pinky Fox. Pinky Fox. Oh, Pinky Fox. You jangan ngecap secara general ya. Iya, karena gue juga pernah punya pengalaman. Gue deket sama orang, mungkin jatuh udah pacaran kali ya. Udah pacaran. Beberapa hari setelah pacaran, dia udah posting story lagi, kayak misalnya lagi gandengan sama cowok. Pernah ada juga yang kayak lagi nyender di bahunya cowok gitu. Gue kayak, itu yakin lu bahu? Biasa. Bahu, kalau itu gue yakin bahu. Yakin banget gue bahu, soalnya ada kerahnya. Lah emang gak bukan resleting. Gue yakin. Maksudnya jaket kan. Jaket resleting. Iya. Oke, yang ketiga ya. Yang ketiga. Feel banget sama cowok yang otaknya selangkangan doang, woi. Otaknya selangkangan doang. Ini otak di sini. Otaknya di biji peler. Iya. Aduh anjing, sorry. Menurut gue apa ya? Gue gak ngerti lagi ini permasalahannya dia ya. Ya mesum, paling mesum kali. Salah orang aja gak sih mesumnya? Aku mau juga. Aku mau juga. Ya, salah orang aja. Udahlah, itu tergantung preferensi orang. Kalau misalkan ceweknya suka digituin kan, iya, itu mungkin aja mantan-mantannya si cowok itu suka digituin, makanya sampai ke orang baru pun terbawa. Yang salah udah tau nggak suka masih dilanjutin. Nah harusnya diputusin dari awal gitu teman-teman. Oke, yang keempat nih, cewek yang udah punya cowok tapi masih lenje. Masih lenje sana sini anjing. Bahasanya Tambun banget. Lenje. Gue tau lo orang setia dharma. Tapi jangan dibawa-bawa ke komen anjing. Lenje itu apa ya? Genit kali ya? Ya enggak, lenje yang kita tahu kan lenje yang gemulai gitu loh, tau gak sih? Enggak, lenje. Itu lenje tau, kayak gitu-gitu tuh lenje anjay. Genit lah jatuhnya. Enggak genit. Lemah gemulai itu lenje, kayak lemes-lemes. Boti tuh lenje. Itu boti. Enggak, tapi ini menurut gue mungkin dia lebih ke genit ya. Nah gue gak tau ini dia pakai iya, cuman gue gak ngerti makanya ini gitu dia pakai bahasa mana tuh gue gak tahu. Mal. Elah. Yang terakhir nih ya.
Yang first date ngajak split bill. Ya lu kalau gak punya duit gak usah ngedate. Ya, bacot di kameramen. Pronunciation gue dibenerin anjing emang. Enggak, maksud gue lu kalau gak punya duit ya udah gak usah ngedate. Ya kan kita udah pernah ngomongin soal split bill itu kan. Ya lu apa ya, maksud gue soal split bill ini emang preferensi masing-masing. Kalau emang tapi harusnya sebagai cowok juga ya lu nyadar diri lah. Ya kan kita gak tahu juga. Lu sebelum ngedate ya lu ngomong dulu. Ini kita ngedate. Tapi aku maunya split bill. Cuman gak tahu juga kan ini yang dia bilang first date ini si cowok mikirnya first meet atau first date. Iya kan gitu. Jadi cuman tetap aja kan kalau menurut gue nih ya, lu kalau mau misalkan ketemuan sama cewek, ya lu kalau mau split bill, ya lu ngomong sebelum ketemuan gitu loh. Biar gak jadi kayak gini. Dan yang cewek juga jangan gengsi untuk nolak. Ada, soalnya pernah ada kasus di mana si cowok jadi gini, cowok ngebayarin cewek, terus si ceweknya nanya, ini langsung aku transfer aja atau gimana? Terus si cowoknya bilang, oh iya boleh. Kan si ceweknya yang nanya nih. Oh itu gue tahu tuh anjing. Kan tahu kan. Terus dibolehin sama si cowok kan. Ya udah langsung transfer aja. Terus si ceweknya marah-marah. Kayak ya udah. Padahal kan dia yang dia yang nawarin anjing. Iya maksud gue kalau emang lo nggak mau kayak gitu ya udah lo nggak usah nanya. Sosokan lo juga. Iya sosokan kan. Katanya gue kan cuma basa-basi doang lah goblok. Kan kita sebagai cowok juga ketika ngedapat respon kayak gitu, oh berarti dia bagus dong. Dia. Iya, gue respect banget. Iya, respect dong langsung. Taunya malah disepil di Twitter, goblok. Di TikTok, anjing. Pakai otak lu, kalau nggak suka nggak usah mulai, nggak usah mancing makanya. Makanya otaknya jangan di duit doang. Maaf guys, maaf teman-teman. Ini episode ini udah penuh marah-marah ya. Iya. Episode ini penuh marah-marah. Makanya pakai otak lo, nggak usah mancing-mancing. Kalau emang nggak mau ya nggak usah ngomong. Karena kita juga sebagai cowok pasti bakal bayarin. Iya. Gak sadar lah. Iya kalau misalkan emang lo tiba-tiba bilang, ini aku transfer aja gimana? Ya kita responsnya baik dong. Iya kan kayak, oh ya udah boleh gitu. Lo pengen jawaban apa dari kita? Pengen jawaban nggak usah, udah aku aja yang bayar. Enggak. Lo siapa? First date begitu bangsat. Udah gue bayarin syukur. Kalau nggak mau bayar ya udah nggak usah basa-basi. Tai. Anjing lah. Mungkin dia berharap begitu ya. Cuman kan ya. Kasian gue mas-masnya anjing. Gue kasihan sama cowoknya. Iya anjing jadinya jadi bahan gibahan TikTok. Jadi bahan gibahan TikTok. Maksud gue aduh jangan goblok jadi orang lah anjing. Setidaknya ya lu anjing udah jelek jangan goblok. Kesel banget gue. Kesel. Sorry. Seperti kata Billie Eilish. Apa? Stop dating ugly man. Nah, itu juga berlaku untuk kita. Betul. Stop dating ugly girl. Betul. Makanya gue paling benci sama term selain donatur dilarang mengatur. Waduh. Itu kayaknya yang baru lo temuin tadi malam ya. Betul. Gue habis lihat itu semalam. Gue gak perlu jelasin kronologinya bagaimana gue ketemu. Intinya gue lihat ada cewek. Dia pakai caption tersebut. Pas gue lihat fotonya. Shockbreaker lagi yang keluar. Kenapa sih sebanyak banget shockbreaker? Heran gue. Gue tahu gue akan kena cancel habis ini. Tapi yang jelas maksud gue kalau emang lo begitu. Jangan sombong. Naikin value lo bangsat. Baru lo boleh kayak gitu. Cancel gue nih anjing. Gue pas semalam itu dia ngirim foto itu ke gue kan. Tiba-tiba besok kita bahas ini gitu. Gue kayak waduh. Gue udah tahu nih yang bakal keluar dari mulutnya nih. Iya maksud gue kalau emang lo miskin ya lo kerja bangsat. Iya. Gue gak ngomongin keluarga lo yang miskin, gue ngomongin lo nya yang miskin. Jadinya udah miskin attitude. Iya, gue gak ngomongin keluarga lo ya, gue gak kenal sama keluarga lo, gue ngomongin lo nya. Kalau lo gak punya duit, lo kerja, jangan minta sama orang bangsat. Mungkin dia emang tipikal lonte. Yeah. Makanya kan gue bilang ada, lo kan tadi kata lo kan beach flag. Nah kalau dia ini flag B-I-T-C-H biatch. B-I biatch. Enggak, B-I beach. B-I kok biatch. Goblok. Anjing, kameramen benerin lagi nih. Pronunciation-nya anjing. Beach flag. Maksud gue sorry itu saya ya, gue ngomongin keluarga lo yang miskin kok, gue ngomongin lo nya. Kalau emang lo gak punya duit, lo pengen duit lebih, lo kerja, usaha, cari duitnya. Ya, bangsa. At least lo OnlyFans lah sana biar punya duit sendiri. Jangan, kalau OnlyFans mau berlebihan. Itu hak sih, pilihan sih itu terserah. Aku bilang siapa tahu dia
flag. Iya, kadang-kadang juga gitu kan, selain donatur dalam mengatur. Oh pantas mau diatur sama bosnya kan, bosnya donatur. Iya. Benar. Pantes mau diatur sama om-om. Waduh, pejabat negara, Bo. Aduh, udah kita udahin aja ya kayaknya episode ini. Udah bobo pejabat mengerikan. Enggak, maksud gue gitu. Maksud gue kalau emang lo nggak ada uang, lo pengen uang, ya lo kerja usaha, jangan minta. Harga diri lo di mana, Ini buat yang cewek, buat yang cowok sama aja ya. Jangan minta duit, Kalau lu minjem ganti, kalau lu nggak ada duit ya kerja. Lu udah miskin, ini closing jangan dimasukin ya, tulisan closing ya anjing. Gue belum selesai ngomong. Cakepnya. Begitu. Jadi saran dari gue kalau kerja, ya ini gue ngomong baik-baik sekarang. Kerja. Cari duit dengan cara yang bagus, jangan minta. Harga diri dicari. Kesian mak lu udah sekolahin lu. Lo kaki masih bisa jalan, tangan masih ada. Jalan. Totonya lumpuh. Kita nggak tahu kan. Aduh, iya, Kita nggak tahu di foto. Tapi yang jelas gitu ya. Tapi guys. kadang ya itu ya yang kayak gitu-gitu ya, yang pakai caption gitu apa kalau bukan donatur dilarang mengatur tuh kayak udah terkotakan. Oh ya orang kayak gini, oh pantesan. Tau gak sih? Yeah. Kadang gue ketika ngelihat ada orang yang bikin caption kayak gitu, terus gue ngeliat orangnya, oh kelihatan gitu sama sih. Iya. Gue juga langsung kayak kenapa sih selalu yang kayak gini gitu. Iya. Kenapa sih selalu yang kayak gini gitu. Ya sorry itu sih, gue bukan menghina. Gue maki-maki aja sih. Kalau gue bukan menghina tapi mencaci. Iya, gue memaki aja. Jadi udah pas nih dia mencaci, gue memaki. Caci maki. Oke guys, dah. Gue takut gue. Takut apa? Enggak, gue udah mikir. Yaudah, episode minggu depan ada gak ya gitu. Episode ini sudah terlalu banyak marah-marahnya. Oke, sepertinya kita sudahi aja untuk episode kali ini. Benar. Buat lo pada yang gak mau versi sensor, nanti yang ngobrol langsung aja sama gue ya. Enggak akan gue sensor kalau langsung. Ya terima kasih untuk semua yang udah nonton video ini. Jangan lupa di like and subscribe. Dan jangan lupa kita juga udah ada versi audionya aja di Spotify. Untuk kalian yang emang pengen dengerin dengerin versi audionya doang. Betul. Entah untuk buat di mobil atau buat di kalian di motor gitu lagi. Atau kalian mau tidur. Iya mau tidur bisa. Atau mungkin kalian ketika lagi Netflix and chill. Oh bosen Netflix and chill, podcast yuk gitu. Bisa kita tonton. Ya benar, bisa kita tonton. Kita yang nonton. Dia yang Netflix and chill, kita yang nonton. Anjing, boleh undang kita aja. Nanti kita podcast dikala kalian Netflix and chill. Iya, benar. Live itu live langsung. Tiba-tiba pas kita lagi podcast udah. Ya gue gak akan terima undangan Podfest, gue akan terima undangan di Netflix and chill ini. Ya semuanya terima kasih untuk yang udah nonton. Semoga kalian menikmati podcast saat ini. Dan jangan lupa cancel dia. Anjing, gue belum bahas late bloomer nih anjing. Ya, terms baru tuh. Ya, ya. kita nanti tunggu pembahasan PLTU selanjutnya lah ya teman-teman. Terima kasih banyak. Don't forget to like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa dengerin kita di Spotify. Dan follow Instagramnya dia aja deh, jangan Instagram gue. Males banget lagi gue. Jangan lupa follow juga Instagram PPKM. PPKM ya, PPKM yang penting. See you. Udah IG lu gak usah, PPKM aja. See you on the next video guys. Bye. TikTok.